Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Halo Sobat WII TV, kembali lagi kita ke acara Tuntun Langkah Tausiah dan Untayan Nasihat Ramadan. Perkenalkan, saya Titi Rahmiati Putri, saya dosen Fakultas Hukum WII. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik karena sering dibicarakan, yaitu tentang tidurnya orang yang berpuasa. Nah, tema kali ini biasanya tema ini paling sering dijadikan alasan orang-orang yang ingin tiduran sepanjang puasa, seperti itu ya. Nah, tapi mereka ada kok dalilnya. Nah, maka kita bahas dalil tentang tidur orang yang berpuasa. Nah, tidurnya orang berpuasa ini itu memang ada dalilnya, dan mayoritas para ulama menyatakan bahwa dalil ini itu dhaif ya. Dan ini hadisnya itu berasal dari hadis riwayat Baihaqi tentang naumus shaimin, kayak gitu, tidurnya orang yang berpuasa. Mengapa hadis ini disebut dhaif? Bahkan beberapa ulama menyatakan bahkan palsu, yang mana ada perawi dalam hadis ini itu yang dia perawinya itu lemah, seperti itu ya. Jadi Ma'ruf bin Hasan sama Sulaiman bin Amr, dan beberapa referensi itu menyatakan bahwa Sulaiman bin Amr ini dia seorang pendusta dan seorang pemalsu hadis. Oleh sebab itu, hadis tidurnya orang yang berpuasa itu dhaif, bahkan beberapa ulama menyatakan palsu, seperti itu. Terus kemudian lantas pertanyaannya, apakah kita selama berpuasa, terutama di siang hari, kita tidak boleh tidur? Atau tidur yang seperti apa ketika kita berpuasa yang itu bisa bernilai ibadah? Nah, sebenarnya ada tidur ketika kita orang yang berpuasa kita tidur itu bisa bernilai ibadah itu asalkan tidur kita ini untuk mencharge ya, atau untuk menstabilkan kondisi tubuh kita, seperti itu. Jadi niatnya itu bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk tidur saja nanti tiba-tiba bangun sudah mau buka puasa saja, seperti itu. Nah, tapi diniatkan bahwa tidur yang dilakukan ketika berpuasa ini untuk menstabilkan kita, untuk mendukung ibadah kita ketika bulan puasa. Dengan tidur siang nanti kita semakin kuat sholat malamnya, semakin khusyuk tarawihnya, seperti itu. Nah, jadi diniatkannya memang untuk mendukung ibadah, bukan untuk bermalas-malasan. Karena sunnah Rasulullah SAW juga ada di namanya itu kailulah. Kailulah ini tidur siang. Dan ada yang menyebutkan kailulah ini ada yang 10 menit, ada yang 30 menit, bahkan 60 menit, seperti itu. Tapi maksimal 30 menit sampai 60 menit, seperti itu. Nah, kailulah ini memang sunnah Nabi, seperti itu. Dan bahkan kailulah ini yang tidur kita sebutnya mungkin tidur sebentar ya, karena maksimal 1 jam. Ini bahkan juga didukung oleh penelitian medis, yang mana kalau kita tidur 30 menit sampai 60 menit pada siang hari, ya bisa kita sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Nah, itu justru sangat bagus untuk kesehatan jantung kita, seperti itu ya. Jadi boleh tidur tapi diniatkan ibadah. Dan jangan lupa juga ketika berpuasa kita harus mampu menahan diri dari perbuatan tercela. Jadi kalau kita menganggap saya tidur niatnya untuk ibadah, tapi selama puasa ketika kita bangun kita melakukan perbuatan yang tercela, nah itu akan sulit juga kita untuk mendapatkan pahala, yang mana tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Karena kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa itu ya, puasanya juga harus dengan khusyuk, dengan sempurna, tidak dibarengi dengan perbuatan tercela, seperti itu. Itu poin yang kedua, seperti itu. Nah, sebenarnya kita tidak punya alasan untuk kita terus bermalas-malasan tidur sepanjang hari, mungkin bangunnya cuma untuk sholat aja, kayak gitu, mengerjakan sholat wajib saja sampai nanti menunggu buka. Karena Rasulullah SAW beserta para sahabat itu juga mencontohkan untuk selalu produktif
ketika berpuasa seperti itu. Contohnya aja waktu dulu itu Perang Badaraya. Ya, Perang Badaraya ini dilaksanakan itu ketika bulan Ramadan. Tepatnya itu hari Jumat 17 Ramadan. Perang Badaraya, kemudian Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Ya, di mana Rasulullah dengan para sahabat itu membuat parit mungkin kira-kira 5.500 meter. Itu dilakukan di bulan Ramadan pada siang hari, manual, tanpa alat apapun, maksudnya tanpa alat-alat yang canggih seperti itu. Jadi dengan manual. Jadi ada juga perang Qaidisiyah dan peristiwa-peristiwa lainnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah sudah membuktikan kalau puasa tidak dijadikan alasan untuk bermalas-malasan atau tidur banyak jam sepanjang hari seperti itu. Dari peristiwa-peristiwa yang Rasulullah tadi contohkan dengan para sahabatnya juga contohkan, itu menjadi kita bisa ambil hikmah dari situ. Sebenarnya kita mau melaksanakan puasa ini dengan energi yang baik, energi yang positif, penuh semangat, atau malah kita gunakan sebagai alasan untuk tidur sepanjang hari, bermalas-malasan seperti itu. Nah, sebaiknya karena puasa ini adalah melatih selain melatih mental tapi juga melatih fisik, maka kita dorong agar puasa kita ini bisa lebih produktif. Nah, jadi teman-teman, baik bagi sobat-sobat UI TV semua dan juga bagi saya sebagai pelajaran untuk kita, mari kita hidupkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah, yang penuh dengan semangat produktivitas. Kita tunjukkan bahwa umat muslim itu umat yang kuat dalam keadaan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ilmu, semoga tausiah nasihat ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya maupun bagi sobat UI TV semua. Jangan lupa like, komen positif, share, subscribe channel YouTube Universitas Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.